Maka kalaupun kita seorang profesor, kita seorang doktor, kita seorang perwira tinggi jenderal katakanlah, jabatan apapun yang melekat dengan diri kita, jangan coba-coba kita menjadi jenderal di hadapan ayah ibu. Tidak. Jangan coba-coba kita jadi profesor di hadapan ayah ibu. Tidak. Kita di hadapan ayah dan ibu tetap seorang anak. Walaupun kita sekarang jenderal, kita jenderal besar di lapangan, kita panglima perang. Tapi di hadapan ibu, di hadapan ayah, kita hanya seorang anak yang dilahirkan, yang disusui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ibu sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita awali kajian pada malam ini. Seraya kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat serta nikmat-Nya kepada kita sekalian. Kemudian salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baiklah, pada malam ini kajian kita yang biasanya kita ada kajian fikih. Insyaallah habis Ramadan kita akan melanjutkan tentang fikih munakahat nyangkut dengan masalah tolak. Namun pada malam ini sedikit kita kaji tafsir, yaitu di surah Al-Isra. Kita awali dengan ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah memerintahkan atau Tuhanmu memerintahkan bahkan kamu sembah kecuali hanya kepada Allah. Di ayat ini mengatakan bahwa yang pertama kita wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sembahan kecuali hanya kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya kepada Allah. Kemudian wabil walidaini ihsana. Lalu yang kedua, kita berbuat baik dengan kedua orang tua, yaitu berbakti kepada ayah dan ibu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menempatkan kedua orang tua setelah Allah menempatkan dirinya. Setelah kita menyembah Allah, kita benar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Makanya Nabi mengatakan ketika Nabi berkhutbah pada hari raya Aidil Fitri, Nabi naik tangga dengan 3 tangga. Tangga yang pertama Nabi mengatakan amin.
Yang kedua juga amin, yang ketiga juga amin. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ketika engkau naik mimbar, engkau mengatakan amin. Kenapa demikian?" Nabi menjawab, "Saya mengaminkan amin doanya malaikat." Salah satu daripada ketiganya adalah malaikat mendoakan orang-orang yang masih ada kedua orang tua, lalu tidak berbakti kepada kedua orang tua itu. Famata, maka orang itu mati. Pada halan nara, maka orang itu masuk neraka. Jadi ketika kita punya ayah dan punya ibu, kita tidak berbakti kepada keduanya sampai mati, kita menjadi penghuni neraka. Apa kata malaikat Jibril? Fa'abadahullah. Semoga Allah menjauhkannya. Artinya kita menjadi orang yang berbakti, menjadi anak yang berbakti kepada kedua. Lalu Nabi mengatakan amin. Ini yang berdoanya malaikat Jibril, kemudian yang mengaminkan adalah Nabi Muhammad. Jadi makanya Nabi mengatakan pada satu hadis, riyadallah ala riyadul walidin, suhtullah ala suhtil walidin. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua. Marah Allah terletak pada marah kedua orang tua. Jadi ketika orang tua kita ridha kepada kita, senang kepada kita, Allah ridha dan senang kepada kita. Ketika orang tua benci kepada kita, Allah pun benci kepada kita. Sama dengan senang dan tidak senangnya Allah, itu terikat dengan senang orang tua. Makanya Allah mengatakan, setelah kita menyembah Allah, wabil walidaini ihsana, kita berbakti kepada kedua orang tua. Makanya dalam surat Al-Baqarah, surat 215, Allah juga menjelaskan ketika sahabat bertanya kepada Muhammad, yas'alunaka maza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apa yang mesti diinfakkan? Qul ma anfaqtum bi khairin. Allah memberi jawaban kepada Muhammad, katakan wahai Muhammad, ma anfaqtum bi khairin. Yang kamu infakkan adalah sesuatu yang baik. Jadi jangan kita menginfakkan sesuatu yang tidak baik. Jangan baju monja kita infak, tetapi yang baik. Juga ada kaitan dengan ayat yang lain. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kamu dapat akan kebaikan lalu kamu berinfak apa yang kamu suka, apa yang kamu cinta. Jadi jawaban Allah kepada Nabi Muhammad untuk menjawab kepada umatnya, qul ma anfaqtum min khairin. Yang menginfakkanlah yang terbaik, yang paling kamu suka. Untuk siapa kamu infak? Yang pertama falil walidain. Yang pertama untuk kedua orang tua. Maka kepada para anak muda yang baru-baru bekerja, itu gaji pertama untuk ayah dan ibu. Jangan kepada yang lain. Bahkan tiap bulan utamakan ayah dan ibu. Maka ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah menyangkut dengan keluarga, Nabi menjawab,
Anak perempuan milik ayahnya ketika belum kawin. Ketika anak perempuan sudah kita nikahkan menjadi milik suaminya. Sementara suaminya itu milik ayahnya, milik ibunya. Istri milik suami, suami milik orang tuanya. Jadi mereka tidak saling memiliki, Bapak Ibu sekalian. Maka salah ketika ada yang mengatakan kita saling memiliki. Tidak. Istri milik suami, suami bukan milik istri. Suami milik ibu, milik ayahnya. Maka yang pertama kepada siapa kita berinfak? Falil walidain. Yang pertama kepada kedua orang. Siapa lagi? Kepada kerabat, kepada abang yang miskin, kepada adik, kepada paman, ponakan. Kemudian kepada anak yatim. Kemudian kepada ibnu sabil. Kemudian kepada fakir miskin lain. Yang pertama siapa? Yang pertama kepada kedua orang. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Manakala orang tuamu menjadi tua sampai tua, baik salah satu keduanya atau keduanya. Bisa saja yang satu sudah meninggal, sekarang sisanya ibu atau sisanya ayah. Atau dua-duanya masih hidup. Namun mereka sudah renta, sudah lansia. Fala taqul lahumā uff. Maka janganlah kamu katakan kepada keduanya perkataan ah. Kenapa dikatakan sudah renta, sudah lansia Bapak Ibu? Karena orang sudah tua itu sangat-sangat sensitif. Beda dengan kita masih muda. Kadang-kadang kita bersunda dengan anak-anak kita. Iya ayah, biasa. Tapi kalau sudah renta, 60 tahun ke atas, ini sangat berbahaya, Pak. Orang tua sangat cepat sedih. Dia menghitung apa yang sudah diberikan kepada kita. Anak itu ku asuh, ku didik dari kecil. Ku gendong, ku bawa kemana-mana, ku susui, ku lahirkan. Masa kini dia marah kepadaku? Dia mengatakan ah kepadaku. Dia sangat sedih. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, jangan berdebat dengan orang tua. Walaupun dia berada pada posisi yang salah. Saya ulangi, jangan berdebat dengan orang tua walaupun dia berada pada posisi salah. Ketika orang tuamu merendahkan suara karena takut kepadamu, itu kamu sudah durhaka kepadanya. Itu kata Imam Syafi'i. Orang tua merendahkan suara karena takut kepada anak. Anak itu murka. Maka jangan pernah berdebat dengan orang tua walaupun dia berada pada posisi salah, apalagi benar. Wala tanharhuma, dan jangan kamu membentak keduanya. Jangan kamu marah keduanya. Zajran, zajrahuma, bentak, marah, jangan pernah. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Bagaimana maksudnya? Jamilan lainan, perkataan yang elok lagi yang lemah lembut.
Sekasar apapun ayah dan ibu kita, apalagi lembut, kita berkata kepadanya jamilan laina, perkataan yang elok lagi yang lembah lembut. Ya ma, bunda, ayahanda, ketika dia panggil ada saya, wan, kita jawab dengan perkataan yang lembut. Itu perintah Allah kepada hambanya yang telah menciptakan ibu dan anak. Ini bukan ngomong siapa-siapa, tapi ngomong Tuhan. Wa qul lahuma qaulan karim. Katakan kepada keduanya perkataan yang lembah lembut yang mulia. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Dan rendahkan sayapmu kepada keduanya. Kita menunduk minar rahmah karena penuh kasih sayang di hadapan keduanya. Ketika ayah kita duduk atas kursi ataupun atas tikar, ibu juga demikian. Ternyata kita berjalan di depannya, kita merendah. Makanya kita orang Aceh sudah terbiasa seperti ini. Kita merendah. Kita merendah di hadapan keduanya karena penuh kasih sayang. Kita cinta kepada keduanya. Siapapun orang tua kita. Maka kalaupun kita seorang profesor, kita seorang doktor, kita seorang perwira tinggi jenderal katakanlah, jabatan apapun yang melekat dengan diri kita, jangan coba-coba kita menjadi jenderal di hadapan ayah ibu. Tidak. Jangan coba-coba kita jadi profesor di hadapan ayah ibu. Tidak. Kita di hadapan ayah dan ibu tetap seorang anak. Walaupun kita sekarang jenderal, kita jenderal besar di lapangan, kita panglima perang. Tapi di hadapan ibu, di hadapan ayah, kita hanya seorang anak yang dilahirkan, yang disusui. Tetap kita merendah. Orang menghormati kita di luar silakan. Karena kita sedikit punya ilmu pengetahuan misalnya. Tapi di hadapan ibu dan ayah, kita tetap seorang anak. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah dan berdoalah kepada keduanya. Rabbi, ya Tuhanku. Irhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangilah kepada keduanya sebagaimana mereka sayang kepadaku pada waktu kecil. Lengkapnya, Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa dua orang tuaku. Sayangilah kepada keduanya, laksana mereka sayang kepada kami pada waktu kecil. Jadi kita selalu mendoakan orang tua. Makanya jangan kita buat orang tua sedih dengan kerinduan. Jangan membuat orang tua sedih dengan kerinduan. Dia rindu kepada kita. Jarang-jarang kita pulang. Makanya minimal tiap kesempatan kita pulang menjenguk orang tua. Ketika dia masih hidup. Ketika dia sudah meninggal dunia, kita mendoakan dia. Datanglah ke makbarahnya. Berilah salam.
Yang pertama di pinggir kuburan, assalamualaikum ya ahlad diyar, atau assalamualaikum ya ahl kubur, ini insyaallah bikum lahikun. Selamat dan sejahtera wahai ahli kubur. Insyaallah saya akan menghubungimu. Ketika kita tiba di hadapan makbarah ayah atau ibu, assalamualaikum ya abi, assalamualaikum ya ummi. Berdoalah kepadanya. Berdoalah. Kita mendatangi dia ketika dia sudah meninggal, sama dengan kita ziarah dia ketika dia masih hidup. Orang tua tetap senang kepada kita. Orang tua ingin melihat anaknya bahagia. Namun bahagianya anak di atas senangnya orang tua. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin. Tuhanmu maha mengetahui apa yang ada di dalam jiwamu. Apa saja yang ada dalam jiwa kita Allah tahu. In takunu sholihin, jika kamu orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah. Fa innahu kana lil awabina ghafura, maka bahwa semua Allah itu maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Ketika kita berdosa kepada ayah dan ibu, cepat-cepat minta maaf. Jangan tunggu esok-esok. Ketika kita kata-kata kita kasar, membuat ayah dan ibu kita terdiam dengan ucapan kita, cepat-cepat minta maaf. Maka ada 3 orang yang wajib kita hormati. Yang pertama siapa? Yang pertama ayah dan ibu kita. Kemudian guru kita. Siapa lagi? Mertua kita. Kenapa kita wajib menghormati mertua? Karena anak kita sudah menghormati, anak dia menghormati kita. Hanya dengan 10 manyam emas, hanya dengan ucapan kabiltu nikah, aku terima nikahnya kepadaku, anak dia yang sesungguhnya dia berbakti kepada ayah tuanya, orang tuanya, dia berbakti kepada kita. Maka kita pun wajib berbakti kepada ayahnya. Kenapa? Karena kita sudah mengambil haknya. Anaknya yang tadinya menghormati ayahnya, ibunya, berpindah menghormati kita. Maka kita pun menghormati mertua. Yang pertama orang tua kandung, kemudian guru, kemudian yang ketiga ayah mertua. Sehingga dalam agama tidak membedakan. Seorang menantu laki-laki tidak batal wudhu dengan ibu mertua kalau menyentuh. Seorang mantu perempuan tak batal wudhu dengan ayah mertua. Kenapa? Karena sudah ada hubungan musyawarah. Bahkan seorang menantu tidak boleh kawin dengan ibu mertua kapanpun. Walaupun anaknya meninggal ataupun dicerai, tidak boleh. Karena tidak ada istilah mantan mertua. Berbeda dengan ipar. Ketika istri kita meninggal ataupun kita ceraikan, boleh kawin dengan ipar. Tapi ibu mertua tetap tidak boleh. Wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil, dan berikanlah hak-hak kerabat. Kita juga punya kerabat. Berikan hak kerabat. Makanya ketika kita berjiran Bapak sekalian, misalnya kita punya jiran, dia adalah orang kafir. Kita wajib menghormati dia. Kenapa? Karena dia adalah hak jiran.
Hak jiran dan hak insaniyah. Yang kedua, jiran kita orang Islam. Dia punya dua hak. Yang pertama hak jiran, yang kedua hak sesama muslim. Hak sesama muslim. Jadi ada hak watoniyah di sana, ya. Kemudian misalnya jiran kita kerabat. Dia punya tiga hak. Yang pertama hak insaniyah, sesama manusia. Kemudian yang kedua hak sesama muslim. Kemudian yang ketiga hak kerabat. Maka berhak kita memberikan kepada kerabat. Sama dengan ketika kita punya abang, kita punya adik, punya ponakan, punya paman, punya sepupu, mereka punya hak dengan kita. Yang wajib kita berikan. Kalau kita punya. Wa tidza qurba haqqahu. Wal miskina wa ibnas sabil. Kemudian berikan juga kepada orang-orang miskin di sekitarnya. Dan kepada orang-orang dalam perantauan. Wala tubazzir tabzira, dan janganlah kamu boros. Ya, jangan kamu orang-orang yang boros. Jadi ketika kita memberikan hak kepada kerabat jangan boros. Berikan semampu kita dan kebutuhannya. Maka dalam agama kita tidak boleh tidak boleh kikir. Ya, juga kita tidak boleh boros. Tapi kita menjadi orang yang murah. Ya, kita jadi orang yang murah, jangan jadi boros. Kita orang yang hemat, jangan kikir. Yang tak boleh kikir dan boros. Yang boleh hemat dan murah. Itu perintah agama Bapak Ibu sekalian. Makanya dikatakan wala tubazir tabzira. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang mubazir. Artinya orang-orang yang boros. Kenapa? Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Karena mubazir itu adalah saudara setan. Orang-orang yang membuang-buang harta. Ya, memberikan kepada yang lain sampai boros, itu saudara setan. Allah tidak senang kepada orang yang seperti itu. Wa kana syaitanu lirabbi kafura, dan setan itu adalah kafir kepada Tuhan. Jadi makanya kita jangan jadi orang yang mubazir, karena mubazir itu merupakan saudara daripada setan. Dan setan itu adalah penentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya syadidul kufri, setan sangat besar kekafirannya, ya, sangat besar kekafirannya. Terima kasih.